Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi fi yaumil liqa'i rabbih wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini muncul ada pertanyaan pada kami bahwa kenapa bagian-bagian warisan itu tidak bisa kita bagi rata. Baik, karena pertama masalah warisan sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan faridatan minallah, bahwa warisan itu adalah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masing-masing bagian yang memang sudah Allah jelaskan secara detail dalam Al-Quran, serta juga banyak dalam kisah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi pembagian warisan itu harus jelas dulu. Kalau ada orang yang mau bagi rata, ada orang bertanya, kalau bagi rata boleh nggak kira-kira harta warisan itu? Harta warisan itu sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang mau bagi rata, maka pada saat itu harta warisan dibagi dulu. Jadi misalnya si fulan bagiannya 300 juta. Ini abangnya yang laki-laki bagiannya 600 juta misalnya. Karena kan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu aqdil unthayain. Bagian anak laki-laki 2 kali daripada bagian anak perempuan. Jadi kita nanti kalau melihat siapa saja yang dapat bagian itu, misalnya ada 3 anak laki-laki, ada 3 anak perempuan, maka jumlah yang dibagi tidak 6, tapi jumlah yang dibagi adalah 9. Kenapa jumlah yang dibagi 9? Karena bagian anak laki-laki 2 kali lebih besar dari bagian anak perempuan. Jadi itu harus jelas dulu. Kemudian dibagilah warisan ini tadi. Bagian si laki-laki dapat 600 juta misalnya, bagian yang perempuan dapat 300 juta. Kemudian kita tanya, apa ikhlas nggak kira-kira kalau ini dibagi rata aja? Karena adikmu masih kuliah, sementara kau sudah kerja misalnya. Maka kemudian dia katakan, ya sudahlah bagi rata aja. Tapi dia sudah tahu haknya, sudah mendapatkan haknya, kemudian dibagi, itu sedekah bagi dia. Maka bagi warisan itu tidak ada istilah bagi rata, sementara ahli warisnya belum tahu bagiannya. Jadi itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah anak laki-laki punya bagian tertentu? Jadi misalnya, apakah anak laki-laki punya bagian tertentu seperti ayah? Ayah itu kan punya bagian 1/6. Dia laki-laki. Apakah anak laki-laki juga seperti itu? Tidak. Anak laki-laki itu cuma mendapatkan asobah. Anak laki-laki dan cucu laki-laki cuma mendapatkan asobah. Makanya tingkatan dia adalah tingkatan yang paling tinggi dalam asobah, yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Kalau ayah bisa dihalangi oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah terhalangi. Kalau ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki, ayah tidak menjadi asobah. Tapi dia punya dapat hak, yaitu 1/6 dari harta warisan karena adanya anak. Kalaupun nggak ada anak, bagiannya 1/6, tapi nanti plus dengan asobah. Maka kemudian anak laki-laki tidak memiliki ketentuan berapa bagiannya. Anak perempuan gimana? Anak perempuan punya ketentuan bagiannya. Itulah fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau anak laki-laki nggak ada, yang ada cuma anak perempuan, dan anak perempuannya lebih dari 2, maka bagiannya 2/3 dari harta warisan. Wa in kanat wahidatan fala an-nis. Kalau anak perempuannya cuma 1 orang, maka dia mendapatkan separuh dari harta warisan. Lalu bagaimana kalau ada anak laki-laki, kemudian ada juga anak perempuan? Maka anak perempuan menjadi asobah karena sebab dia bersama anak laki-laki. Jadi ada pertanyaan ketiga nanti masalah asobah. Jadi ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Anak perempuan yang bertemu dengan laki-laki menjadi asobah. Lidzakari mithlu aqdil unthayain. Tentunya bagian laki-laki 2 kali lebih besar dari bagian anak perempuan. Perbandingan. Baik, ada pertanyaan yang ketiga. Ini tentang ditanyanya tentang berapa bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya.
bagian-bagian itu disebut juga dengan furudul muqaddar. Jadi bagian yang sudah Allah tentukan mengenai masalah warisan. Jadi berapa bagian itu? Ada 6. Pertama ada 1/2, kedua ada 1/4, yang ketiga ada 2/3, yang keempat ada 1/3, yang kelima ada 1/6, dan keempat 6 ada 1/8. Jadi ini sudah Allah tentukan. Ada bagiannya yang 1/2, ada bagiannya yang 1/4, ada bagiannya 2/3, ada bagiannya yang 1/3, ada bagiannya yang 1/6, ada bagiannya yang 1/8. Pak Ustadz, kita ambil contoh lah, misalnya dalam praktik di lapangan. Siapa yang dapat 1/2? Misalnya nih, suami dapat 1/2. Kalau sekiranya istrinya meninggal, dia tidak punya anak. Kalau istrinya meninggal dan punya anak, maka suami dapat 1/4, berubah dia. Jadi nanti 1/4 itu suami bisa ada bagian 1/4, ada bagiannya 1/2. Istri ada bagiannya 1/4, ada bagiannya 1/8. Anak ada bagian 1/2, ada bagiannya 2/3. Nah, itu sudah ada ketentuannya. Suami akan mendapatkan harta warisan dengan bagian 1/2 kalau dia tidak bersama istrinya tidak memiliki anak, baik laki-laki maupun anak perempuan. Kalau ada anaknya bagian 1/4. Ada lagi nggak contohnya? Anak perempuan. Wa in kanat wahidatan fala an-nisf. Kalau anak perempuan itu satu orang tunggal, dia tidak bersama anak laki-laki, maka kemudian bagiannya 1/2 dari harta warisan. Nah, itu 1/2 bagian. Lalu bagian misalnya 2/3, 2/3. Nah, ini masih banyak, 1/2 masih ada, tapi ini 2/3 contohnya. Fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau anak perempuan tadi tidak sendiri, dia 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang, pokoknya lebih dari 2, tidak bersama anak laki-laki, maka bagiannya langsung 2/3 dari harta warisan. Nah, jadi itu contoh saja masalah furudul muqaddar. Makanya yang mendapatkan bagian tertentu disebut ashabul furud atau zawil furud. Zawil furud ini ada sebanyak 25 orang, 15 dari laki-laki, 10 dari perempuan. Tapi karena dulu ada orang yang memerdekakan, yang kemudian dia memerdekakan orang lain, dia menjadi ahli waris bagi yang dia merdekakan. Sekarang kan tidak ada lagi budak yang dimerdekakan, maka ahli waris itu hanya sekitar 23 ahli waris. Lebih lengkapnya adalah dari laki-laki ada 14, dari perempuan ada 9, jumlahnya 23. Ahli waris itu kemana saja arahnya? Ahli waris itu ada di arahnya ke atas, ada arahnya ke samping, ada arahnya ke bawah. Yang paling pokok ahli waris itu arahnya ke bawah. Anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki misalnya, itu ke bawah terus tuh. Nah, itu pokok tuh. Habis itu ke atas, ada ayah di atas, ada mama di atas, ada kakek di atas, ada nenek di atas, itu ahli waris. Kemudian ke samping itu siapa? Ada saudara, ya, saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, ya kan? Kemudian ada saudara laki-laki seibu. Itu ke samping. Ada yang dia di atas tapi agak ke samping. Ayah tadi, kemudian saudara ayah, nah itu paman, ya. Itu jauh. Ada lingkaran ring 1, ring 2, ring 3. Nah, itulah dalam masalah ahli waris. Nah, saya rasa untuk menjawab pertanyaan itu tadi itu saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.